Film ini didasarkan pada peristiwa kehidupan nyata tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang wanita bernama Jessica Lal, yaitu seorang model di New Delhi. Bertepatan dengan terjadinya peristiwa itu, India sedang mengalami konflik besar-besaran, yang dimana tentara Pakistan dan para militan tengah menguasai wilayah Kargil. Pemerintah India meluncurkan operasi militer besar untuk merebut kembali wilayah Kargil. Dan inilah dia, No One Kill Jessica. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Sabrina, di mana dia mendapatkan telepon dari temannya di jam 2 pagi. Temannya mengabarkan bahwa adik Sabrina yang bernama Jessica terkena luka tembak. Sabrina bergegas menuju TKP. Sesampainya di sana, dia menemukan seseorang yang sedang panik. Pria ini bernama Vikram. Saat ditanya, Vikram pun menceritakan kepada Sabrina tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu Jessica dan teman-temannya sedang menikmati sebuah pesta peresmian restoran milik ibu sosialita bernama Malika. Pesta tersebut dihadiri oleh orang-orang kaya menengah ke atas. Jessica adalah seorang model lokal yang tidak cukup terkenal. Namun dia memiliki sikap pemberani dan mudah bergaul dengan siapapun, sehingga orang-orang yang mengenal dia sangat menyayanginya. Malam semakin larut dan pesta terus berlanjut. Vikram, Jessica, dan 2 orang lainnya di malam itu bertindak sebagai pramusaji. Saat Manish Barwaj dan teman-temannya meminta minuman kepada Vikram, Vikram mengatakan bahwa minumannya sudah habis. Manish memaksa dan marah-marah seakan tidak percaya. Bahkan dengan sikap arogan dan angkuhnya, dia berani membayar berapapun asalkan dapat minuman lagi. Ucapan Vikram diperkuat oleh Jessica. Tapi di sini Manish malah kurang ajar dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Situasi saat itu mulai tidak kondusif lagi. Tidak ingin terjadi keributan, lantas Jessica menyuruh Manish dan kedua temannya untuk pergi dari sana. Namun yang terjadi, dia semakin tidak terima dan merasa berkuasa. Dia pun mengacungkan pistol dan menembak ke atas. Dia terus menggertak mereka agar memberinya minuman. Jessica yang pada dasarnya pemberani tidak sedikit pun takut dengan ancamannya. Manish yang sudah emosi saat itu, kemudian dan ada 3 orang pramusaji yang menyaksikan pas kejadian penembakan tersebut. Mereka adalah Dharam, Shankar, dan Vikram. Juga beberapa orang lainnya termasuk Malika, sang penyelenggara pesta itu. Namun sebagian dari mereka hanya melihat setelah Jessica tergeletak. Tidak tahu persis gimana kronologisnya. Malika berteriak memanggil sang suami yang bernama Peter agar menangkap dan menahan ketiga pemuda itu. Why did you shoot her? Why did you shoot her? Peter! Peter! That man, he has a gun! Vikram sempat terdiam sebelum akhirnya dia berteriak meminta bantuan kepada para pengunjung yang berjumlah kurang lebih 300 orang itu. Namun karena terlena alunan musik, tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan Vikram. Saat ambulan membawa Jessica ke rumah sakit, di perjalanan nyawa Jessica sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Scene beralih kepada seorang reporter wanita bernama Mira. Dia sedang melakukan liputan secara live mengenai konflik yang terjadi antara pasukan India dan tentara Pakistan. Di siaran itu disebutkan bahwa tentara Pakistan berhasil dipukul mundur oleh pasukan India, dan wilayah Kargil kini berhasil direbut kembali oleh negara India. Berita tentang penembakan yang dilakukan oleh Manish sudah tersebar di surat kabar dan televisi. Pramod selaku Perdana Menteri di kota Delhi sedang merencanakan sesuatu agar kasus ini cepat berlalu. Ternyata guys, Pramod adalah ayah dari sang pelaku, yaitu Manish. Pantas saja kelakuannya arogan dan angkuh. Sedangkan di tempat lain, Jessica baru saja selesai dimakamkan. Sabrina merasa sangat terpukul. Dia mengingat kembali kenangan indah bersama sang adik. Mira kembali ke kantor tempat dia bekerja. Setibanya di sana, Mira disambut meriah oleh teman-temannya atas keberhasilannya dalam meliput di medan perang.
Mereka menganggap bahwa Mira adalah seorang reporter wanita yang cukup berani mengambil pekerjaan yang beresiko itu. Mira kemudian bertemu dengan bosnya yang bernama Gaurav. Gaurav meminta Mira untuk meliput berita tentang kasus Jessica. Mira pun menolak, karena baginya berita seperti itu hanya kasus kecil, sedangkan dia biasa meliput konflik-konflik negara yang notabene besar dan bisa menaikkan namanya. Lagi pula menurutnya, si pelaku sudah pasti tidak akan bisa lolos lagi dari hukuman, sebab ada 300 pasang mata yang akan menjadi saksi di persidangan nanti. Berita tentang kasus pembunuhan Jessica semakin ramai diperbincangkan. Pramod menyampaikan ke media bahwa anaknya tidak bersalah. Dia yakin jika anaknya dijebak. Ibu Jessica yang mendengar penjelasan itu di TV hanya bisa menangis. Ketika si pelaku diinterogasi, dia mengatakan kepada polisi bahwa dirinya tidak sengaja menembak Jessica. Manis hanya ingin menggertak Jessica dengan menodongkan area kosong berjarak 2 inci dari telinga Jessica agar gadis itu takut. Namun naas, tembakannya malah mengenai dan merenggut nyawa Jessica. Manis juga menceritakan bahwa dia kemudian kabur setelah menembak Jessica. Secara diam-diam, polisi merekam hasil percakapan mereka berdua. Diketahui kedua temannya bernama Vishal dan Lucky. Vishal merupakan anak dari Perdana Menteri juga, dan Lucky adalah anak dari orang kaya lulusan MBA. Mereka kemudian ditahan untuk dijadikan tersangka. Polisi mengamankan barang bukti berupa pistol kaliber 22 dan mobil yang digunakan para tersangka untuk melarikan diri. मामले में पुलिस ने आज 2 और आरोपियों लकी सिंह जो कि एक MBA है RD रस्तोगी के बेटे. Di dalam mobil, para penyidik menemukan 2 selongsong kaliber 22 dan 1 peluru yang masih aktif. Mereka menduga bahwa senjata itu diisi 3 peluru. 1 peluru digunakan untuk menembak Jessica, 1 ke atap dan 1 lagi masih tertanam di dalam pistol. Pihak dari keluarga korban sangat yakin jika si pelaku akan dihukum dengan seadil-adilnya, meski mereka adalah anak dari para pejabat. Dari 300 tamu yang datang pada malam kejadian, hanya 7 orang yang mau bersaksi, dan dari 7 saksi tersebut, tidak ada yang berani mengatakan fakta yang terjadi malam itu. Mereka sudah diancam dan disuap oleh orang suruhan menteri. सर गोली चली सर उससे पहले मैं निकल चुका था। मैं तो 12 बजे ही निकल गई थी। 12 बजे निकल गया था सर, मेरी वाइफ का बर्थडे था। वो निकल गए थे हम एक्चुअली। मैं पूछा आपसे, मैं होता ना तो छोड़ता नहीं उस हरामी को। पार्टी में भूत नाच रहे थे। दोनों तरफ से नहीं पिसना चाहता। हूँ, गांव में बीवी है, 2 छोटे कोई डरा रहा है आपको? मुझे माफ कीजिए। Ada seorang pria yang mengaku mau bersaksi sesuai fakta kepada Sabrina, yaitu si pramusaji yang bernama Daram. Dia meminta sejumlah uang dengan alasan bahwa dia sangat miskin. Sebenarnya Daram meminta 50.000 rupiah, tapi karena Sabrina hanya memiliki 20.000 rupiah, jadi dia memberikan dengan jumlah yang ada. Kemudian Sabrina mendatangi saksi lain yaitu Malika. Namun Malika enggan untuk memberikan kesaksian dengan alasan bahwa dirinya tidak terlalu yakin melihat kejadian itu. Padahal jelas-jelas Malika melihat saat Jessica tergeletak, dan Manis saat itu sedang memegang senjata. Di sisi lain, Pramod, pengacaranya, dan beberapa orang lain sedang berkumpul untuk mengkondisikan mengatur jalannya persidangan, serta mengamankan para saksi agar mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, terutama Vikram adalah saksi kunci. वो कोर्ट में मनीष को आइडेंटिफाई कर इसको मैं संभाल लूंगा पंडित जी। है क्या दुनिया के कोई भी आप ट्रायल संभालिए। वो सारे विटनेसेस प्रिपेयर कर दूंगा। बैलिस्टिक्स रिपोर्ट टेंशन आप मुझ पे छोड़। Saat Sabrina ingin menemui Vikram, keluarganya tidak mau menerima dengan berbagai alasan. Di waktu yang bersamaan, kedua orang tua Manis mendatangi rumah Jessica. Ibunya Manis membawakan bunga dan meletakkannya tepat di dekat foto Jessica. Taulah maksud kedatangan mereka. Meski mereka memiliki kekuasaan, tapi mereka mencoba jalur damai, siapa tahu bisa diterima. Saat Sabrina sampai di rumah, dia marah kepada sang ayah. Pasalnya sang ayah telah mempersilahkan masuk orang tua pembunuh adiknya. Atas ulah mereka juga, dia jadi sulit untuk mendapatkan saksi. Kali ini Sabrina tidak yakin jika para pelaku akan dihukum. Polisi jujur yang menangani kasus ini memberitahu kepada Sabrina jika peluru yang menyebabkan kematian Jessica telah ditukar oleh dokter forensik. Itu artinya guys, tidak hanya para saksi, tapi dokter forensik juga telah disuap.
Keadaan ini membuat Sabrina putus asa dan tertekan. बुलेट्स किसने बदली? पार्टी रस्तोगी के गांव का बंदा है कुलदीप सिंह। Ditambah saat itu masyarakat India dihebohkan dengan adanya berita mengenai sekelompok teroris yang menyandra seluruh penumpang di pesawat Indian Airlines, sehingga semua berita tertuju pada masalah itu. Semakin pupuslah harapan Sabrina untuk mendapatkan keadilan bagi adiknya. Sabrina kemudian dipanggil oleh salah satu stasiun TV tempat Mira bekerja untuk diwawancarai perihal kasus kematian adiknya. Di sana dia bertemu dengan Mira. Mira memberi semangat dan mengatakan jika si pelaku yang telah membunuh Jessica pasti akan dihukum. और जिन circumstances में ये सब हुआ, करना चाहती थी। सीधी सादी लड़की थी, पेरेंट्स की लाडली बेटी थी। Sidang perdana kasus kematian Jessica telah digelar. Kedua orang tua penuntut dan terdakwa hadir dalam persidangan itu termasuk Sabrina. I would like to present the case of my... Dari persidangan pertama dapat kita simpulkan bahwa semua saksi memberatkan pihak korban. Bahkan Daram, yaitu seorang pria yang pernah Sabrina beri uang 20.000 rupiah, juga tidak memihak Sabrina. Mereka semua mengatakan jika mereka tidak mengenal Manish Barwaj. माँ बीमार थी गांव में, मैं वहीं था सर जी, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। विटनेस हॉस्टाइल इसे तोड़ा गया। माँ कसम सर। आई ऑब्जेक्ट सर। Begitupun dengan Malika. Dia tidak yakin jika Manish adalah pelakunya. Malika terus didesak beberapa pertanyaan oleh jaksa penuntut. आई ऑब्जेक्ट सर। I'm not sure. ओवररूल्ड। Peter yang merasa kasihan dengan sang istri, dia lalu berdiri dan mengatakan kepada hakim jika saksi telah diintimidasi. Peter menunjuk Manish dan yakin bahwa pria yang ada di hadapannya itu adalah pelakunya. Peter marah kepada Manish dengan sejadi-jadinya. Kesaksian Peter diperkuat oleh putrinya yang pada saat itu keberadaan dia tidak jauh dari TKP. I'm sure. What were you wearing? What were you wearing? Answer my question. Be रखी थी. Red Versace dress. But all too clearly Mr. Pandit. Tired of the panties that I was wearing on Yves Saint Laurent bra. We to tell you all of that. Kini giliran Vikram, yaitu saksi kunci utama. Saat Vikram ditanya apakah Manish yang menembak Jessica, Vikram menjawab bahwa bukan Manish pelakunya. Menurut Vikram, ada dua orang yang menembak saat itu. Yang satu bertubuh pendek dan yang lainnya berpostur tinggi. Yang bertubuh pendek menembak langit-langit, sedangkan yang berpostur tinggi, pria itulah yang menembak Jessica. Hal itu bisa dibuktikan hasil forensik dari jenis peluru yang ada di TKP. Di dalam persidangan, Vikram meminta agar jaksa menggunakan bahasa Inggris karena dia tidak bisa berbahasa Hindi. Polisi jujur tentu tidak terima dengan kesaksian palsu yang dikatakan oleh Vikram. Dia merasa keberatan. Dia menjelaskan bahwa peluru itu sudah ditukar oleh dokter forensik. I'm witnesses झूठ बोल रहे हैं. कारतूस बदले गए जनाब, ने लैब में भेजे थे, वो एक ही पिस्टल के थे। वो जो सबूत नहीं बोल रहा है. Kasus persidangan Jessica memakan waktu yang cukup lama, dari tahun 1999 sampai 2006. Suatu ketika, Mira membaca koran di rumahnya. Sontak dia pun terkejut di saat mengetahui ending kasus pembunuhan Jessica. Headline besar dimuat di sebuah koran. Koran itu bertuliskan, "Tidak ada yang membunuh Jessica." Semua tersangka dibebaskan dari tuduhan pembunuhan itu dan kasus pun dibatalkan. Alasannya karena semua saksi menyangkal jika Manish Barwaj yang menembak Jessica. Beberapa orang yang bersaksi jujur tidak cukup kuat untuk menjatuhkan vonis kepada si pelaku. Ditambah lagi semua barang bukti sudah dilenyapkan. इनको बरी करने के 4 मुख्य कारण। Akibat putrinya tidak mendapatkan keadilan, ibu Jessica pun depresi dan jatuh sakit, lalu dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya sang ibu meninggal. Tentu hal itu membuat luka yang sangat mendalam bagi sang ayah, sehingga dia pun jatuh sakit. Mira yang pada awalnya acuh dengan kasus ini tiba-tiba berubah menjadi peduli saat tahu Jessica dan keluarganya tidak mendapat keadilan.
Maka dari itu dia berusaha meminta Gaurav yang juga merupakan pacar sekaligus atasannya untuk mengangkat kembali kasus ini. Namun Gaurav sepertinya tidak mau membahas tentang pembunuhan Jessica lagi. Dia juga tahu bahwa ayah dari si pelaku merupakan orang yang berpengaruh. Karena Mira memaksa, akhirnya Gaurav pun setuju dengan Mira. एक मौका मिल रहा है गलत को सही करने का। ऐसा मैंने तुमने सही क्या है गलत क्या है हम सोचते तक नहीं। कई बार तो हम अपना प्रोफाइल बनाने के चक्कर में। Setelah mendapatkan persetujuan dari atasannya, Mira langsung bergerak cepat. Dia merancang sebuah rencana cerdas. Yang pertama dia lakukan untuk membantu Sabrina dalam menemukan keadilan adalah membongkar kebohongan saksi utama, yaitu Vikram. Kalian masih ingat? Waktu di persidangan itu, Vikram mengatakan jika dirinya tidak bisa berbahasa Hindi. Maka dari itu Mira mengutus partnernya untuk menghubungi Vikram. Partnernya menjelaskan jika stasiun TV mempunyai rencana untuk audisi casting seorang pemain film. Selain hobi Vikram di fashion, dia juga ingin sekali menjadi artis. Saat casting, Vikram terlihat fasih berbahasa Hindi. Vikram juga ditanya tentang kejadian Jessica tapi dalam bahasa Hindi dengan dalih proyek film yang akan mereka buat menggunakan bahasa Hindi. Vikram menjawab bahwa dia lebih memilih uang 10 juta rupiah daripada harus ditembak mati. Itu artinya guys, Vikram mendapat ancaman dan disogok oleh ayahnya Manis untuk membungkam kasus Jessica. Namun ternyata secara diam-diam mereka memasang kamera di setiap penjuru ruangan dan hasilnya Mira tayangkan secara langsung di televisi. जिससे इनको तसल्ली हो जाए। शूटिंग कब की शुरू हो गई हैंडसम? फिल्म शूट कर पाऊँ आपके साथ? दैट डम उठ के झापड़ मार उसको। इंटरेस्टिंग, जैसे कि हिंदी में आदमी आ करती क्यों नहीं? गोली तो मनीष ने ही चलाई थी। All these guys, the whole gang, अहम सवाल जैसिका मामले में खड़ा होता है। चूज करेंगे करोड़ और एक गोली में चुनना है। जैसिका मामले में इंसाफ हुआ, सवाल सिर्फ एक ही नहीं कई खड़े होते हैं। सबूत एक एक कर मुजरिम के साथ होते गए। सारे चश्मदीद गवाह एक एक कर। Yang kedua, dia menampilkan kesaksian Sangkar, yaitu pramusaji yang menyaksikan kejadian itu tepat di hadapannya. Mira menjebak Sangkar, dia menelpon seolah dia adalah Sabrina. सब कुछ खुल के थोड़ी ना बताऊंगा। आप वहाँ थे शंकर जी, मैं तो नहीं। क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर और असहाय? क्या देखा आपने? Kemudian Mira juga menampilkan orang-orang yang pernah bersaksi untuk Jessica. Dan polisi jujur yang pernah menginterogasi Manis secara diam-diam mendatangi kediaman Mira untuk memberikan rekaman percakapan pengakuan Manis pada saat itu. पुलिस ने उनसे पूछा कि उस रात वहाँ क्या। Rekaman pengakuan tersebut kemudian dibongkar habis oleh Mira lewat acara TV. Dalam beritanya, Mira menuntut kepolisian agar membuka kembali kasus Jessica. Kalau disiarkan seperti ini, sudah menjadi ranah publik. Mereka yang terlibat panik ketakutan. Publik mengutuk kinerja polisi, pemerintah, dan sistem hukum yang seakan mengabaikan keadilan untuk Jessica dan para wanita yang tertindas. Mira terus memberitakan hingga menuai banyak dukungan dari seluruh masyarakat di India. Kantor Mira mendapatkan 1000 SMS dan telepon dalam waktu 20 menit saja. Masyarakat beramai-ramai membuat sebuah gerakan solidaritas untuk keadilan Jessica. Mereka melakukan kampanye pesan pawai lilin yang dilakukan selama berhari-hari. Sedangkan para penguasa tidak bisa berbuat banyak. Jika masyarakat sudah bersatu dan bertindak, sekalipun dia memiliki kekuasaan yang tinggi, pasti bakalan rungkad. Pramod pun dikeluarkan dari kursi jabatannya akibat kelakuan arogan sang anak. Mira mengajak Sabrina agar ikut pawai lilin di jam 5 subuh. Namun Sabrina menolak. Dia sudah muak dengan semua ini. Adiknya dibunuh, ibunya meninggal, dan ayahnya jatuh sakit hanya karena peristiwa itu. Mira yang tidak ingin perjuangannya sia-sia pun terus membujuk dan memberi semangat. Sampai akhirnya Sabrina mau menghadiri aksi solidaritas tersebut.
Gerakan solid dari masyarakat yang begitu hebat membuat pengajuan banding di pengadilan tinggi langsung diterima. Di akhir film kita diperlihatkan Sabrina yang sedang berada di makam Jessica. Dia dihampiri oleh Mira. Mira memberikan sepucuk surat dari pengadilan. Isi surat itu mengatakan bahwa kasus Jessica akan kembali dibuka. You won. Dan singkatnya, si pelaku kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Untuk kedua temannya, masing-masing dari mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dan film pun selesai.